Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya Sutiaji yang ingin mengabarkan kabar GIPA. Ada beberapa informasi yang saya sampaikan. Pertama berkaitan dengan jenazah yang tertukar. Jadi ceritanya demikian. Pada waktu itu ada jenazah COVID-19 jumlahnya 6 yang harus dimakamkan pada hari itu. Nah, ketepatan yang nomor 3 dan 5 itu satu makam, hanya di makam sukun itu. Maka dari PSC koordinasi dengan Kasih atau UPT pemakaman Pak Takroni, bagaimana Pak ini supaya tidak bergeser-geser, yang dimakamkan di sini sekalian. Jadi yang keempat nanti mundur sebentar, ya. Jadi petugas biar tetap di makam situ, sehingga yang kelima maju. Nah ini awalnya sudah rame di kamar jenazah, ahli waris dari yang keempat tadi ngotot dan seterusnya. Tapi setelah oke, ya berlangsungnya, dimakamkanlah yang kelima di sukun. Nah, giliran yang keempat si pengambil jenazah itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kealpaan dari tim PSC. Ngambil jenazah langsung nunjuk itu bukan yang kelima tapi yang keenam. Hanya dibawalah ke sana, sudah disolati, ya. Tapi yang perlu kami konfirmasi, yang perlu kami luruskan adalah di video itu bahwa jenazah ini belum dikubur dan belum dimasukkan ke liang lahat. Jadi masih di atas, ya. Begitu tahu bahwa ini bukan jenazah orang tua dari ahli waris, maka terjadilah kemarin agak keributan dan pemukulan itu. Jadi korban ketika itu dia driver, setelah itu saya tanya memang kronologisnya, dia dipukul informasinya, akhirnya dia sampai pingsan, akhirnya kita larikan ke rumah sakit. Akan tetapi ini ada proses hukum, jadi via korban tetap ini ingin melaporkan ke via yang berwajib. Setelah dilaporkan maka dijemputlah si pemukul tadi. Jadi pelaku 2 orang dipanggil, ya. Tapi alhamdulillah karena nilai-nilai kemanusiaan yang kita junjung tinggi, ada kesadaran bahwa si pelaku juga ada kealpaan, si korban ketika menunjukkan jenazah tadi juga ada kealpaan, menyadari, dan itu terjadi kekeluargaan. Jadi tidak sampai masuk ke proses hukum. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf pada seluruh masyarakat. Yang kedua, kebijakan PPKM. Apakah setelah tanggal 8 Februari nanti dilanjut ada PPKM tahap ketiga atau tidak? Kita tunggu sampai ada informasi dari pusat. Tapi alhamdulillah selama PPKM ini posisi kesembuhannya naik dari 82,7 naik menjadi 84,4%. Artinya bahwa ya tingkat kesembuhannya naik. Kematian kita turun. Yang asalnya kita memang tinggi 9,2%, di PPKM ini turun menjadi 8,7%. Nah, positif rate kita yang asalnya 32%, tapi setelah PPKM ini turun menjadi 27,4%. Dan yang terakhir, RT-nya, RT itu adalah penyebaran, adalah rate transmission itu dari 1,2 menjadi 0, sekian persen. Artinya PPKM ini dengan membatasi pergerakan orang signifikan hasilnya. Untuk itu sekali lagi yang saya minta kepada seluruh masyarakat Bumi Arema yang kita cintai, sampai kapan COVID ini berakhir kita belum tahu. Maka apakah namanya PSBB, apakah namanya PPKM, apakah PSBM aja. Jadi ada sekarang wacana PSBM. Jadi pembatasan sosial masyarakat berskala menengah atau kecil, ya.
Ini wacananya macam-macam. Inti dari semua itu sebetulnya ada pada kita. Ya. Kota Malang masih pada 5 besar terus-menerus jumlah positif rate-nya, ya. Saya mohon kesadaran dari seluruh masyarakat Kota Malang bahwa kita sekarang 6M. Jadi 3M mencuci tangan, pakai masker, terus menjaga jarak. Yang keempat itu menghindari kerumunan. Yang kelima adalah membatasi mobilitas. Dan yang keenam adalah menjaga imun. Terus kita kuatkan. Insya Allah kita nanti akan bisa hidup, istilahnya Pak Presiden adalah berdamai dengan COVID-19. Jadi ekonomi tetap jalan, kesehatan kita jaga, dan itulah yang sesungguhnya kita kehendaki bersama. Apapun namanya, ketika masyarakat tidak tersadar, kebiasaan memakai masker, saya udah pernah terpapar, sangat-sangat luar biasa sakitnya. Maka sekali lagi saya mohon pada masyarakat, kebiasaan memakai masker dan memakai masker yang benar. Jangan kadang-kadang pakai maskernya gini, ya. Kalau habis makan segera kita pakai masker lagi. Ini sudah mengurangi ya penyebaran atau kita nanti tertular oleh COVID-19. Sekali lagi saya mohon kesadaran dari masyarakat Kota Malang supaya kita menjadi contoh dari pada masyarakat-masyarakat yang lain. Yang ketiga yang lagi rame berkaitan dengan fenomena dentuman yang ada di Malang, dan ini saya kira sudah didengar di mana-mana. Saya sudah minta kepada BPBD untuk ngecek dan sudah koordinasi dengan BMKG. Jawaban resminya bahwa itu tidak ada yang namanya dari perut bumi, dengan bahasa atau kita kenal dengan skyquake. Jadi kalau bahasa Indonesianya adalah gempa langit. Jadi kejadian di angkasa sana, ya, itu nanti ahli yang menyampaikan. Tapi ini juga pernah terjadi di belahan dunia. Artinya bukan hanya di Indonesia, dan kemarin memang terdengarnya di Malang. Ya, yang terdengar keras itu di Malang sampai 2 hari berturut-turut, ya, dan cukup lama kalau hari pertama sampai pagi dini hari, ya, pakai pagi dini hari. Artinya masyarakat tidak usah ada kekhawatiran. Ya, yang saya minta seperti kemarin, kita mawas diri, kita berintrospeksi, kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena sesungguhnya ini semua adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Tanda alam ini untuk apa ya? Saya kira untuk menengarai bahwa Tuhan itu Maha Kuasa dan kita tidak akan berdaya apa-apa. Maka tidak harus ada kesombongan, tidak harus ada kerakusan, tapi kita harus ingat bahwa adanya kita karena ada Tuhan, dan kelak kita akan kembali kepada Tuhan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.